إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Sebelum memulai khutbah yang mulia ini, saya minta para jamaah yang bersandar ke tembok untuk maju agar mengisi soft-soft yang di depannya yang masih kosong, agar lebih berkah Jumat kita dengan menerapkan adab-adab salat Jumat. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada khutbah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah berkahi ini, pertama ingin saya manfaatkan untuk mengingatkan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kurangnya nikmat, berkurangnya nikmat atau hilangnya nikmat, terutama nikmat yang sangat penting, nikmat utama, apakah itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat anak yang saleh, keturunan yang baik, nikmat harta yang berkah yang mendukung ketaatan dan ibadah kepada Allah, adalah dengan selalu bersyukur kepada Allah. Kapan kita kehilangan nikmat? Karena kita kurang bersyukur. Jadi kalau kita kehilangan kesehatan, sakit misalnya, yang harus kita evaluasi adalah syukur kita kepada Allah. Ada yang kurang, ada yang keliru dari cara bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Nasihat yang kedua, hendaknya kita seorang muslim yang hidup di akhir zaman selalu menjadikan diri kita sebagai hamba yang takut kepada Allah. Karena fitnah di akhir zaman ini sungguh sangat banyak dan sangat kuat pengaruhnya. Benteng terakhir kita adalah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau kita sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, maka kita akan menjadi seorang muslim yang akan diombang-ambing oleh fitnah. Sulit untuk menjadi orang yang baik. Benteng kebaikan kita, kesolehan kita adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah. Ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Sebelum kita mencintai Allah yang merupakan inti ibadah,
Langkah awal untuk menuju cinta adalah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan kita beribadah dengan cinta. Tapi Allah katakan, wa khafuni, takutlah kamu kepadaku. Banyak sekali ayat yang senada dengan ayat itu, wa khafuni fala takhafuhum wa khafuni, takutlah kamu kepadaku, jangan takut kepada mereka. Makanya Syekhul Islam mengatakan, kalau kita ingin menjadi hamba yang cinta Allah, menjadi hamba yang ridha kepada Allah, merasakan nikmatnya kehidupan dunia dan juga merasakan kenikmatan kebahagiaan akhirat, kuncinya adalah cinta kepada Allah. Tapi tidak mungkin kita menjadi hamba yang cinta kalau kita tidak pernah atau belum menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini yang penting adalah istiqomah. Yang terpenting dalam hidup ini sehingga kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah, istiqomah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah kemudian istiqamah. Yang penting adalah istiqamah. Landasan utama istiqamah ikhlas. Makanya Allah Jalla wa'ala hanya minta kita selama kita hidup untuk memperhatikan dan menjaga ikhlas. Ikhlas, wallahi ikhlas itu kunci kebaikan. Tidak usah kita bahas bab-bab tauhid, tidak usah kita bahas ilmu-ilmu syariat yang begitu banyak. Semua ilmu agama intinya adalah ikhlas dan tauhid. Ikhlas ya ikhwatal iman, ikhlas. Allah sudah katakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka disuruh untuk beramal kecuali ikhlas karena Allah. Ikhlas adalah kunci kebaikan. Para jemaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang membuat hati ini bersih, dan penuh kebaikan, ikhlas. Yang mensucikan, pensuci hati terbaik, ikhlas. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu la yakhillu alaihinna qalbu mri'in muslim." Ada 3 yang dengannya seorang muslim memiliki hati yang bersih dari kotoran-kotoran hati dan penyakit-penyakitnya. Nabi menyebut yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal selalu karena Allah. Jadi yang membuat hati ini bersih dari segala penyakit hati, bersih dari segala kotoran dosa, ikhlas. Yang kedua, ikhwatal iman, Allah Jalla wa'ala berfirman, la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali yang ikhlas, kecuali hambamu yang ikhlas. Perhatikan para jemaah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketika iblis berkata di hadapan Allah, aku akan buat mereka semua bermaksiat, aku akan membuat semua manusia bermaksiat, membuat mereka sesat, kecuali hambamu ikhlas. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ayat ini memberi pelajaran penting kepada kita. Di situ iblis mengatakan, saya akan buat manusia bermaksiat, durhaka kepadamu, sesat, kecuali hambamu yang ikhlas. Apa tafsir beliau yang sangat dalam? Orang itu dekat dari maksiat, selalu melakukan penyimpangan, gampang tergoda karena tidak memiliki keikhlasan. Yang membuat orang dekat dari maksiat, apapun macam dan jenisnya, karena dalam hatinya, ikhlas dalam hatinya lemah.
Jadi Allah Jalla wa'ala, karena kita sering mengabaikan ikhlas, Allah hukum, iblis menguasai kita. Jadi kita dekat dengan keburukan, dengan maksiat, dengan segala kerusakan, keburukan, itu hukuman dari Allah. Uqubah min Allah Jalla wa'ala ala tarkinal ikhlas. Allah hukum kita di mana iblis menguasai kita, sehingga kita selalu bermaksiat, susah untuk melakukan ketaatan akibat kita mengabaikan ikhlas. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua atau yang berikutnya, perhatikan firman Allah. Allah berfirman, wa kadzalika linasrif anhu su'u wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dari keburukan dan perbuatan keji, karena dia termasuk hamba kami yang ikhlas. Jadi Allah Jalla wa'ala melalui ayat ini memberikan suatu faedah, pemahaman, pelajaran penting, bahwa yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih dekat kepada kebaikan, Allah jauhkan dari keburukan. Kita banyak kekurangan, tapi apa yang membuat kekurangan kita berkurang? Ikhlas. Kita jauh dari kebaikan, apa yang membuat kebaikan kita bertambah, umur kita berkah? Ikhlas. Apa yang membuat Nabi Yusuf tercegah dari zina? Bukan karena dia nabi. Siapa yang bilang bahwa dia tidak berzina karena dia seorang nabi? Nabi Yusuf tidak berzina, Allah jaga. Kenapa alasannya? Karena dia hambaku yang ikhlas, kata Allah. Jadi kita mudah tergoda, apapun maksiatnya, karena kita gak punya ikhlas. Oleh karenanya para jemaah, satu hal, kalau kita punya ikhlas, serahkan kepada Allah. Semua kebaikan akan Allah dekatkan, semua keburukan akan Allah jauhkan. Karena Allah Maha Penyayang, pasti akan selalu menjaga kita para jamaah. Oleh karenanya, perhatikan hal-hal yang membuat kita ikhlas. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, utruk hududud dunia. Setiap kita mau beramal, cobalah dilihat, ditengok hati kita. Ketika kita mau beramal, hilangkan, singkirkan keinginan untuk mendapatkan dunia lillahi ta'ala. Kuatkan lillahi ta'ala kita, lillah. Tanya kepada hatimu, tanya kepada dirimu, kamu melakukan itu lillah atau bukan lillah? Tanya selalu. Yang kedua, kata beliau, tanya apakah yang kamu lakukan sesuai tidak dengan contoh Rasulullah. Kita mau sholat, lillah enggak kamu sholat? Tanya sama diri kita. Kemudian tanya, sholat kita sudah benar belum? Begitu cara mencapai ikhlas. Tanya terus dua pertanyaan itu. Yang kedua, ta'bidul qalb. Kita sehari-hari selalu beribadah dengan hati para jamaah. Beribadahlah dengan hati. Orang yang selalu beribadah dengan fisik, mau sedekah dia perlihatkan ke orang, mau melakukan apa dia perlihatkan ke orang. Ya ikhwan, a'zamul ibadat ibadatul qalb. Ibadah terbaik ibadah hati, selalu dengan hati beribadah. Setiap kita mau beribadah, pastikan ibadah dengan khusyuk. Zikir khusyuk, salat khusyuk, doa khusyuk. Kalau kita dizalimi, hadirkan hati, maafkan. Jangan ada dendam. Orang yang khusyuk, pura-pura khusyuk, tapi ketika dia menghadapi masalah, dizalimi, dia dendam. Dia menyimpan amarah. Mana ibadah dengan hati? Tidak mungkin orang yang menyimpan dendam, menyimpan kekecewaan yang mendalam, dia ikhlas, ada ikhlas dalam hatinya. Ta'bidul qalb ikhwatal iman. Memaafkan. Ketika dia di hadapan maksiat, hadirkan rasa takut kepada Allah. Ketika dia memiliki banyak kekurangan, mengalami kesulitan, dan orang lain punya banyak hal yang bisa diharapkan, hadirkan hati. Jangan berharap kepada makhluk. Jangan berharap kepada makhluk, berharap hanya kepada Allah. Jangan mengemis, selalu beribadah dengan hati. Kemudian ikhwatul iman, banyak berdoa kepada Allah. Setiap kita beramal bukan karena Allah, minta kepada Allah.
Allahumma rzuqnal ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, beri aku rezeki ikhlas. Berikan aku ikhlas di dalam ucapanku, di dalam perbuatanku ya Allah. Inta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Fokuslah kita kepada ikhlas, semuanya akan Allah perbaiki. Diri kita, keluarga kita, usaha kita, semuanya. Kuncinya di ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Jalla wa ala merahmati kita semua sehingga senantiasa membimbing kita kepada hal yang Allah cintai. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi orang-orang yang umurnya menjadi berkah, bertambah umur kita, bertambah baik amal ibadah kita. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله